Sobat Garuda, kekalahan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 memang menyisakan cerita tersendiri. Meski begitu, ada sisi menarik dari pertandingan ini, di mana supporter Vietnam justru jadi bahan ledekan di media sosial. Selain itu, kabar menggembirakan datang dari Sandy Walsh yang menyebut banyak pemain Eropa tertarik membela Timnas Indonesia. Dan jangan lewatkan antusiasme luar biasa para fans Garuda yang siap meramaikan laga di Australia. Semua kisah seru ini dan kritik pengamat Vietnam tentang performa negaranya melawan Timnas Indonesia kami rangkum khusus untuk Anda. Yuk simak selengkapnya. Di balik kekalahan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, supporter Vietnam kena bahan ejekan di media sosial, disebut seperti anak ayam warna-warni. Meski berhasil mengalahkan lawannya, Vietnam justru menjadi bahan cemooh di media sosial karena tingkah supporter di stadion. Hal ini tak lepas dari kondisi hujan yang mengguyur wilayah Puto pada saat pertandingan berlangsung, supporter pun mengenakan mantel. Namun mantel yang dikenakan berbahan plastik dan warna-warni, kondisi ini membuat mereka disamakan seperti anak ayam. Akun Facebook meme troll sepak bola mengunggah sebuah foto yang membandingkan supporter Vietnam dengan anak ayam warna-warni. Tak pelak hal itu membuat netizen bereaksi, seperti hiburan tersendiri bagi publik tanah air usai timnasnya kalah. Meski kalah dari Vietnam, peluang skuad Garuda melaju ke semifinal Piala AFF 2024 belum sepenuhnya tertutup. Skuad Garuda masih menyisakan satu laga terakhir melawan Filipina yang digelar pada Sabtu 21 Desember mendatang di Stadion Manahan Solo. Kemenangan di laga ini akan membawa skuad Garuda mengoleksi 7 poin, modal untuk bisa lolos ke babak semifinal. Sementara Vietnam tentu diunggulkan keluar sebagai juara grup B, menyisakan 2 pertandingan melawan Filipina dan juga Myanmar. Kecuali jika Vietnam mengalami nasib sial dengan 2 kali kekalahan dari 2 tim tersebut. Hal itu akan merubah posisi klasemen grup B. Nih, kita beralih nih. Sandy Walsh ungkap banyak pemain Liga Eropa ingin membela Timnas Indonesia. Saya siap membantu mereka. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh mengungkapkan bahwa dirinya sering menerima curhatan dari pemain asing yang tertarik untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Pemain yang berasal dari Kevin Maxwell ini juga telah menjadi bagian dari skuad Garuda selama beberapa waktu lalu. Sudah 2 tahun sejak Sandy Walsh resmi menjadi warga negara Indonesia dan mulai memperkuat Timnas Indonesia pada November 2022. Sejak saat itu juga, dia melihat antusiasme yang besar dari banyak pemain keturunan yang ingin bergabung dengan Timnas Indonesia, terutama setelah melihat perkembangan positif yang diraih Timnas Indonesia. Seperti dilansir dari Sporza.b pada Senin 16 Desember, Sandy mengatakan, saya semakin sering mendapatkan pesan dan panggilan dari pemain yang berminat untuk pindah ke Indonesia. Dia juga menjelaskan banyak pemain tersebut yang ingin tahu lebih lanjut tentang proses naturalisasi, suasana di dalam tim, dan juga perjalanan karir Timnas Indonesia. Sandy Walsh sendiri tidak ragu untuk berbagi pengalaman dan membantu para pemain keturunan agar bisa menjalani proses naturalisasi dengan lancar. Menurutnya, yang terpenting adalah menambah kekuatan Timnas Indonesia agar bisa bersaing lebih kompetitif di kancah sepak bola dunia. Saya selalu siap membantu siapa saja yang ingin bergabung karena ini akan sangat menguntungkan bagi kualitas tim. Demikian ujarnya. Saat ini, Timnas Indonesia masih menjaga peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Garuda berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Hasil dari 1 kemenangan, 3 kali imbang dan 2 kekalahan. Pertandingan selanjutnya akan dilanjutkan pada Maret 2025 mendatang. Sementara itu, proses naturalisasi pemain keturunan lainnya oleh Romeni juga tengah berlangsung untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa mendatang. Keberadaan pemain-pemain keturunan ini diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan yang vital bagi Timnas Indonesia dalam meraih ambisi mereka menuju Piala Dunia 2026. Ya, siapapun yang bermain untuk Garuda, harapannya Timnas Indonesia bisa masuk di Piala Dunia ya guys. Nah, untuk berita selanjutnya, Cavendish ditunggu
2.000 lebih fans timnas Indonesia akan merahkan kandang Australia. Bek timnas Indonesia Kevin Dix sempat mengungkapkan bahwa dirinya sudah tak sabar merasakan atmosfer dukungan fans Garuda pada pertandingan Maret 2025. Timnas Indonesia diketahui akan memainkan laga ke-7 dan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun depan. Terkini timnas Indonesia dipastikan akan tetap mendapat dukungan masif saat bertandang ke markas Australia. Hal itu diketahui setelah kelompok supporter timnas Indonesia yang berada di Australia mengumumkan perihal kondisi penjualan tiket. Kelompok supporter yang menamakan diri mereka Garuda Australia mengklaim fans timnas Indonesia akan meramaikan Sydney. Seperti yang tertulis di Instagram @GarudaAustralia. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa dari supporter timnas Indonesia dalam War Ticket Indonesia versus Australia di hari pertama dan kedua. Sebanyak 2.650 tiket sudah terjual dan angka akan terus bertambah. Yuk merahkan Sydney. Sydney Football Stadium berkapasitas 45.000 penonton. Nah, Federasi Sepak Bola Australia menyiapkan kuota untuk pendukung timnas Indonesia. Penjualan tiket untuk pendukung tamu pun sudah dijual. Di luar dugaan, antusias Garuda fans menyaksikan laga ini begitu besar. Sydney Football Stadium bukan stadion tetap kandang Australia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Socceroos sudah menggunakan 3 stadion sebagai partai kandang di babak ketiga ini, yakni Robina Stadium, Gold Coast, Adelaide Oval, dan juga Melbourne, yaitu di Melbourne. Adapun laga ini juga memang menarik buat disaksikan tentunya, dan kedua tim juga akan habis-habisan untuk memenangi laga demi asa lolos ke babak berikutnya. Yuk bergeser untuk informasi selanjutnya. Pengamat sepak bola asal Vietnam, Phan Anh Tu, mengkritik penampilan negaranya saat melawan timnas Indonesia. Kritik tersebut didasari karena Vietnam hanya bisa meraih kemenangan tipis, padahal melawan timnas Indonesia yang diperkuat U22. Meski menang, Phan Anh Tu dengan terang-terangan mengaku kurang puas dengan permainan timnas Vietnam. Menurutnya, Vietnam seharusnya meraih kemenangan dengan skor yang lebih besar. Soal gameplay, kami merasa kurang puas karena kurang mulus. Lawannya lebih mudah, lebih lelah, kami bermain di kandang, tapi itu cukup sulit. Jadi kami mengharapkan lebih dari 2 gol, tapi kami tidak mendapatkannya, kata Phan Anh Tu dilansir dari bolasport.com dari Soha. Terlepas dari semuanya, Phan Anh Tu tetap mensyukuri kemenangan negaranya atas timnas Indonesia. Terlebih, Vietnam sebelumnya juga telah mengungkit 3 kekalahan beruntun dari skuad Garuda. Tentu ini juga menjadi pelajaran kami tahu di mana kami berada, apa yang perlu kami lakukan. Tapi secara umum pada dasarnya kami masih meraih kemenangan bagus di turnamen tahun ini. Demikian dikatakan Phan. Nah, Sobat Kamus Bola, pantau terus perkembangan dunia sepak bola bersama kami ya. Dan tetap dukung timnas Garuda untuk terus berprestasi di pentas internasional. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Salam olahraga.